Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmansyah, Kadis Pariwisata Bener Meriah, memberikan apresiasi atas eksperimen musik suara dari prasejarah yang terdapat di dalam Goa Putri Pukes, pengantin yang menjadi batu. Semoga eksperimen ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini ya sangat cerah. Kita berada di gua atau loyang Putri Pukes. Adalah satu temuan prasejarah ataupun dalam sejarah kita akan mendengar suara prasejarah Gayo masa itu. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT supaya lancar dan aman. Selanjutnya apresiasi kepada teman-teman para seniman baik di Aceh Tengah, Bener Meriah maupun di Jakarta, saudara Pika dan teman-teman yang dari tim dari Gayo Desember Kopi. Terima kasih, semoga kita bisa dapat menikmati bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sedang berada di Pukes, sebuah gua yang tinggi dan Allah Tawar. Kami memberi apresiasi kepada kegiatan yang mengungkapkan suara dari gua untuk memberikan gaungan ke dunia luar tentang bagaimana sejarah yang ini tak tertulis dan kini digaungkan sehingga telah dapat dicatat jejaknya untuk masa depan, terutama kaum milenial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rangkaian bunga kopi masih dalam suasana Desember Kopi Gayo 2021 akan melakukan eksperimen musik dari relung suara prasejarah di loyang Mendali, loyang Putri Pukes, loyang pengantin yang menjadi batu. Silakan Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanah Gayo. Kali ini suatu peristiwa yang sangat besar di Gua Putri Pukes. Mas Yoyo dari rangkaian bunga kopi akan memainkan musik yang dari bambu menjadi batu. Mari kita saksikan dan datang ke Tanah Gayo. Silakan merespon frekuensi 432. Saya adalah Yoyo Ernest. Hari ini bersiap untuk membaca, mengeja dan memainkan stalaktit bambu yang ada di loyang Putri Pukes. Salam kreasi, salam budaya ke seluruh dunia. Frekuensi 432 Opat Tuluroa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang ada di ruangan loyang Putri Pukes, sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah, masuk ke dalam tanah. Dan ini adalah ruang resonansi, dan hari ini menjadi ruang eksperimen sebab ada bambu yang menjadi batu. Suara itulah yang akan dieksplor oleh seniman kita, Yoyo Ernest.
Suara yang muncul dari bambu ini dalam frekuensi 432. Bahasa Gayonya? Dalam bahasa Gayo, opat tulu roa. Frekuensi opat tulu roa ari loyang petri pukes pengantin si menjadi atu. Nantikan. Halo Mas Ryo, bagaimana persiapan Mas Ryo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Loyang Putri Bukas. Ya, mohon doa restunya semoga diberikan kelancaran dalam mengeja stalaktit bambu batu yang berfrekuensi C di A 432 Hz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang mempersiapkan, bagaimana Mas persiapan ini Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peran pendukung dari sound system. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan tidak ada hambatan apapun. Ya, baik seluruh partisipan dan para pemerhati seni budaya, khususnya suara dari prasejarah Loyang Putri Bukas. Kami dari tim kreatif ini terpaksa melakukan siaran tunda karena apa? Karena di dalam ini ternyata tidak menangkap, tidak ada sinyal apapun. Nah, karena itu kita harus melakukan siaran tunda. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Padahal kita sudah berusaha untuk melakukan teknologi penguatan sinyal, ternyata tidak juga. Dan ini kebetulan Pak Kadis, Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah juga sudah hadir di dalam Loyang Putri Bukas. Ini silakan Pak Kadis. Kira-kira apa yang diharapkan barangkali kenapa acara ini bisa dilakukan? Ya, kami secara pribadi dan atas nama seluruh stakeholder yang ada di Benar Meriah memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim rangkaian bunga kopi yang melakukan eksperimen suara prasejarah dari loyang atau dari gua Putri Bukas, putri atau pengantin yang baru yang menjadi batu. Dan dari hasil penelitian arkeologi ternyata loyang ini berumur 8.000 tahun. Ini informasi barusan kita dapatkan. Dan di dalam ini ada penggalian lubang penggalian arkeologi di tempat terpisah. Ada sebuah lubang, di sana ada kerangka manusia. Penggalian ini dilakukan oleh tim Balai Arkeologi Sumatera Utara, pimpinan Dr. Ketut Wiratnyana MSI. Jadi usia loyang ini sudah bisa dipastikan dari hasil uji karbon. Kemudian di dalamnya ada kerangka manusia yang berasal dari zaman prasejarah. Dan eksperimen ini adalah bagian dari eksperimen menangkap bunyi dari loyang prasejarah ini. Sebuah bambu yang menjadi batu ya? Bambu yang menjadi batu. Karena itu mohon maaf ya, kita melakukan siaran tunda. Tidak apa-apa. Ini kita mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Mas Ryo akan memainkan nanti komposisi pertama multi dengan suara batu yang mengambil nada 432, kemudian nada low, mid dan high. Nah, kemudian Mas Ryo akan merespon dengan musik dari beberapa dunia seperti sitar India.
Inen mayat Bukas pengantin batu. Inen mayat Bukas pengantin batu, beriring awan melintasi kelitu. Ratapan danau dan angin abu-abu menjengukku dalam gua setengah terbuka. Petri Bukas dengan anting senja melangkah dalam iringan tangis dan doa. Lambaian selendang ujung tangga membungkus kendi dua coklat tua. Doa menjadi gumpalan awan, turun sebagai hujan dalam hatiku. Dengarlah aku, Inen mayat Bukas pengantin menjadi batu, tetesan air mata celah batu, dihukum jejak masa lalu, sumpah para pendahulu, tangisku batu, tubuhku batu. Dengarlah aku, Inen mayat Bukas menjadi batu, tetes air mata celah batu, dihukum jejak masa lalu, sumpah para pendahulu, tangisku batu, tubuhku batu, membeku.
Sang Puyang Karena maukot mas kuigang ruas semunaru Ako kepitu ako kore panggura Agangoy Gali masuk ke mengkala muda Gali masuk ke mengkala muda Penjunjung sering ke payung Maaf pula bumi siku penjejak seluas tapak
Pora-pora aku ku bayangan ni paruara ku koroba arapana Caweng bono kegampang cacat aku bermanat karena maehula aku kente Peta-peta manat pemulo muncul koro Peta-peta manat pemulo muncul koro Aku perua Apabila kita mendengarkan sayup-sayup bunyi canang, itu pertanda sebuah perhelatan. Apabila kita mendengarkan hembusan angin, itu pertanda desiran hati yang bersih dan suci. Apabila kita mendengar gelak tawa, tepuk runcang, tepuk gembira, itu pertanda kebahagiaan. Tataplah kepada masa depan, jangan menoleh ke belakang. Hati kita adalah hati yang menuju masa depan. Pikiran kita adalah pikiran yang menuju kepada masa depan. Jiwa kita adalah jiwa yang menuju kepada masa depan. Melangkahlah ke masa depan. Gerakan tubuhmu untuk menggapai masa depan. Kuatkan kakimu untuk masa depan. Kekarkan genggammu untuk masa depan. Jangan menoleh ke belakang. Tinggalkan yang berlalu. Tinggalkan yang terseduh-seduh. Tinggalkan duka cita. Tataplah masa depan. Gerakan tubuhmu untuk masa depan. Tatap pandangmu untuk masa depan. Gapai cahayamu di masa depan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Engkau akan menjadi batu. Jangan menoleh ke belakang. Engkau akan menjadi batu. Jangan menoleh ke belakang. Engkau akan menjadi batu. Hari ini kita menyaksikan
sebuah kegiatan eksperimen mendengarkan bunyi musik dari relung prasejarah yang ditangkap dalam loyang Putri Bukes, gua yang sudah berusia 8.000 tahun. Di dalamnya terdapat sebuah batu yang mengeluarkan bunyi seperti bambu. Frekuensi dari bunyi ini tercatat 432 Hz, 432 Hz atau opat tuluroa. Inilah yang dieksplor, inilah yang dieksperimentasikan, sebuah frekuensi yang menjaga keseimbangan. Frekuensi di mana kita berada pada ketenangan, kedamaian, dan optimisme. Dan frekuensi itu ada pada sebuah batu yang menjadi bambu di loyang Putri Bukes. Loyang dari masa prasejarah. Loyang yang menyimpan kerangka manusia, yang menyimpan tinggalan-tinggalan benda purbakala. Dari sanalah kita bertitik tolak menuju peradaban Gayo Kuine, menuju rumah peradaban Gayo Kuine, Kampung Bebuli, Pantai Gading, Kampung Bebuli, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Dari loyang Bukes, kita renggut suara purba, kita ambil suara-suara dari masa silam, kita tangkap bunyi-bunyi dari prasejarah, kita antarkan kepada rumah peradaban Gayo Kuine, Kampung Bebuli, Pantai Gading, Aceh Tengah. Tataplah masa depan, tataplah masa depan, raihlah masa depan. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang, karena kau akan jadi batu. Setelah menempuh perjalanan 1 kilometer dari loyang Bukes menuju rumah peradaban Gayo Kuine, maka tibalah kita pada perjalanan kita adalah perjalanan spiritual, berangkat dari masa silam Kampung Bebuli, Pantai Gading, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, sebagai bagian dari tujuan kita. Dengan tibanya di sini, 8.000 tahun sebelum Masehi hingga sampai kita ke zaman terkini. Maka setelah menempuh perjalanan sejauh 1 kilometer, perjalanan dengan tapak kaki yang telanjang, perjalanan dalam iringan musik canang, tepok didong, dan nyanyian-nyanyian yang guncang, perjalanan yang mengantarkan kita pada rumah peradaban Gayo Kuine. Dengan hormat, apabila Bapak Aspala telah berada di tempat ini, kami mohon
dengan hormat Ketua Majelis Adat Gayo Bapak Aspala Bantacut untuk menyambut rombongan ini yang telah berjalan sejauh 1 km dari titik Loyang Pukes yang berada sekitar 20 meter di kedalaman tanah. Kita berjalan menyusuri jalan setapak, berbukit dan sedikit berlembah hingga tiba kita di rumah peradaban Gayo Kuine, Kampung Bebuli, Panti Gading, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Kepada segenap pendukung, kepada segenap semua yang ikut serta dalam rombongan ini, marilah kita tinggalkan masa lalu kita yang penuh duka cita. Marilah kita songsong masa depan kita dengan tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak lagi kita berada di masa silam yang memberatkan, tapi kita harus mencapai masa depan, harus menggapai masa depan, memancarkan cahaya di masa depan, mengekarkan bahu di masa depan, menguatkan langkah ke masa depan, menguatkan genggaman ke masa depan, memantapkan pandangan ke masa depan, mengarahkan hati dan pikiran ke masa depan. Dengan cara begitu, Gayo akan mencapai kegemilangannya di masa depan. Marilah sejenak kita hendakkan dalam hati kita bahwa perjalanan ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang penuh simbol, perjalanan yang mengantarkan kita pada tahapan-tahapan di mana bunyi suara-suara dari masa lalu, di mana impian-impian dan kenangan masa lalu kita rengkuh semuanya untuk mendorong kita ke masa depan. Jangan menoleh lagi ke belakang, jangan menoleh lagi ke belakang. Tatap masa depan, raih masa depan, kuatkan hati dan pikiran untuk masa depan. Sekali lagi dengan segala hormat, barangkali Bapak Aspala, ya kita tunggu sejenak Ketua Majelis Adat Gayo Aceh Tengah yang akan hadir di tempat ini menyambut kita sebagai bagian akhir dari prosesi perjalanan menangkap suara prasejarah mencapai masa depan yang cerah. Seperti kita tahu, Loyang Pukes, Loyang Mendali, Loyang Ujung Karang adalah catatan-catatan dari masa zaman batu, di mana telah ditemukan kerangka manusia yang berusia 8.400 tahun sebelum Masehi, tinggalan-tinggalan benda purbakala dalam bentuk gerabah, dalam bentuk potongan-potongan kendi, dalam bentuk potongan-potongan anak panah, dalam bentuk potongan-potongan tembikar, yang semuanya setelah diuji dan melalui proses uji karbon oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara berhasil menemukan jejak kehidupan masa lalu, jejak kehidupan Gayo di masa zaman prasejarah. Lalu tiba kita di sebuah rumah dengan dinding dan tiang-tiang yang kokoh yang penuh ukiran dan lekukan. Ini adalah motif-motif yang bersumber dari masa-masa prasejarah. Apabila motif-motif pola hias yang menghiasi rumah peradaban Gayo Kuine ini memancar dalam warna-warna cerah, warna-warna dasar, ini adalah warna-warna yang bersumber dari jejak kehidupan Gayo prasejarah, di mana pada zaman Gayo prasejarah motif-motif, ukiran-ukiran, pola-pola hias ini berada dalam tembikar, berada dalam gerabah, dan kemudian
diwariskan ke generasi terkini, ke generasi gaya terkini dalam bentuk motif-motif seperti yang kita saksikan pada saat ini. Ada putar tali, ada mun beriring, ada mun berguna, tapak Sulaiman, dan semuanya itu adalah motif-motif yang bersumber dari masa prasejarah. Selanjutnya saya akan mempersilakan penyair kita, penyair LKR. Selamat datang, saudaraku. Engkau telah menempuh perjalanan dengan kaki yang tapak kakimu menjejak jalanan yang panas. Aku tidak tahu apa yang kau rasakan dengan kaki meraba tanah leluhur kita. Apakah darah yang keluar dari tapak kakimu atau semangat yang muncrat ke hatimu? Lalu kau bentangkan tanganmu dan berteriak, "Oh masa depan Gayo! Oh masa depan Gayo!" Dari jauh aku menyaksikan langkah, kadang lunglai, kadang bergegas, tergesa. Apa yang kau kejar, saudara? Kerinduan pada tanah kelahiran atau kerinduan masa depanmu? Fajar selalu muncul dan gapailah fajar itu, rebut fajar itu dan tangkap cahayanya, tenggelamkan ke hatimu, lalu merebakkan ke dunia yang luas. Engkau masanya setitik, tapi menceratkan ke langit. Langit menurunkan gerimis, memenuhi danau, memenuhi kulit kopi, dan memenuhi seluruh hati rakyatmu. Lalu engkau berkata, aku titipkan semangat padamu, rakyatku. Aku genggam cita-cita dan tumpahkan untukmu. Aku menyaksikan engkau berjalan. Mungkinlah matahari membakar tubuhmu ketika berjalan. Tapi aku saksikan semangatmu yang membara menempuh perjalanan itu. Kadang menanjak, kadang menurut. Tapakmu yang telanjang dan panas yang membakar bumi tidak kekhilafan. Lalu kau tiba di rumah perayaan, rumah di mana semua hal terkumpul pada rumah perayaan, tiang-tiangnya mesra dengan usulan-usulan rumah. Tangganya kau akan apa? Kau akan sentuh yang di bayimu akan berkata, inikah peninggalan nenek moyangku. Mata menatap begini itu. Air mata makin menetes kau keren itu dan kira itu Suci berkata, Suci berbisik, akulah tidak nenek moyangmu anak, akulah itu. Peluklah aku, ciumlah aku, rebalah aku. Tidak, dengan hanya matamu, hanya bibirmu,
Ada apa dengan tabungmu yang terdalam? Engkau berada dengan Tuhan, sehingga engkau menemukan apa yang diberikan sesungguhnya Dari yang maha tinggi, dari atas. kau mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, aku menemukan jangan yang berisi, ya Rabbi, ya Rabbi, perkenankan aku memujamu, ya Rabbi, ya Rabbi. Selamat datang saudaraku di rumah